is Timotheus Danar with NPM 2261200037 from the 3 semester of management. Today I am presenting training and development. Pelatihan dan pengembangan. 1. Pengertian dan tujuan. Setelah karyawan diterima melalui proses rekrutmen seleksi, maka karyawan akan ditempatkan pada posisi dan jabatan yang ditentukan. Karyawan baru biasanya akan mengalami orientasi dan sosialisasi pada dirinya untuk membiasakan diri pada pekerjaan dan lingkungan baru. Program orientasi adalah perkenalan pada karyawan baru dengan peran untuk menciptakan rasa percaya diri. Struktur organisasi, nama dan jabatan para direktur, jabatan karyawan, dan departemen fasilitas fisik, periode percobaan, kebijaksanaan dan aturan organisasi, peraturan dipilih, prosedur keamanan, prosedur produk, dan prosedur jasa. Jawab, program ini adalah Departemen Personal dan Penyuluhan Langsung. Program ini diharapkan dapat membantu karyawan baru untuk beradaptasi dengan karyawan lain dan kondisi kerja yang baru. Program ini pun dapat membantu karyawan baru mengatasi perasaan asing, rasa gelisah, dan khawatir terhadap pekerjaan barunya. Pelatihan dan pengembangan ditujukan untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi kerja para karyawan. Pelatih ditujukan untuk meningkatkan prestasi kerja saat ini dengan baik. Dan pelatih orientasi harus selalu beradaptasi terhadap lingkungan yang baru, sehingga karyawan perlu melakukan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan yang dinamis tersebut. Dalam tahap awal orientasi selalu membuat identifikasi kebutuhan pelatih dan pengembangan siapa saja yang perlu diberikan pelatihan dan pengembangan. Apa yang perlu dipelajari oleh karyawan. Untuk menjawabnya pertanyaan tersebut, manajemen dapat menggunakan langkah-langkah berikut. Pertama, evaluasi prestasi. 2. Analisa persyaratan kerja. 3. Analisa organisasi. 4. Survei sumber daya manusia. My name is Debrian Romi Jonathan with NPM 2261-2108. I want to continue the presentation. Yang ketiga, menentukan tujuan program pelatihan dan pengembangan. Langkah selanjutnya menetapkan tujuan program. Apakah program yang diberikan pada karyawan yang baru saja diterima pada semua level pekerjaan atau hanya menduduki jabatan tertentu? Apakah program yang diberikan dalam bentuk keterampilan teknis, analisis atau konseptual, ataukah kemampuan hubungan manusiawi? Yang keempat, merencanakan dan mengembangkan program pelatihan dan pengembangan. Setelah tujuan teridentifikasi, maka organisasi perlu membuat pesan sekaligus mengembangkan program ini. Langkah-langkah berikut bisa jadi pedoman. Yang pertama, instruksional, metode, media, gambaran, dan urutan dari isi. Contoh, latihan dan kegiatan. Untuk itu perlu membuat sebuah kurikulum dan disajikan dalam bentuk blueprint untuk pengembangan program. Yang kedua, pastikan semua bahan seperti naskah, video, buku pedoman, dan buku peserta ditulis dengan jelas dan cocok dengan sasaran program. Yang ketiga,
Semua program hendaknya ditangani secara profesional, apakah direproduksi pada kertas, film, atau video untuk menjamin kualitas dan efektivitas program. Let me introduce myself. My name is Rico Fernando with NPM 226120100033. I will continue the material from my friend. Yang kelima, implementasi program. Organisasi perlu memastikan peserta program untuk mendorong keberhasilan mereka dalam lokal karya yang bertugas pada penyajian pengetahuan dan keterampilan. Selain isi pelatihan, program pelatihan tersebut disosialisasikan pada peserta dan dibuat representatif untuk revisi final pada hasil akhir. Untuk memastikan aktivitas program ini bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu on the job training and off the job training. Yang pertama, one of the job training. Bentuk pelatihan ini mempunyai keuntungan karena cukup fleksibel baik dalam lokasi dan organisasi. Bentuknya pun dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan berkaitan langsung dengan pekerjaan karyawan. Terus on the job training atau OJT adalah pelatihan pada karyawan untuk mempelajari bidang pekerjaannya sambil benar-benar mengerjakannya dalam banyak rekrutmen. OJT adalah satu-satunya jenis kepelatihan yang tersedia dan biasanya meliputi karyawan baru sampai karyawan lama yang sudah berpengalaman. Contohnya yaitu Crossing and Understudy. Yang selanjutnya pelatihan magang atau presentation training. Yang B, off the job training. Yang pertama adalah lektur, presentasi dengan video, vegetable training, bermain peran atau role playing, studi kasus, self study, program pembelajaran, laboratori, training, latihan, dan action learning. Yang keenam ada evaluasi dan monitoring program. Nilailah program yang dijalankan menurut reaksi dokumentasi, reaksi langsung peserta terhadap pelatihan, belajar gunakan umpan balik dengan press test atau pasca tes untuk mengukur apa yang telah dipelajari peserta. Yang ketiga, perilaku, catat reaksi kinerja peserta setelah selesai program untuk mengetahui sejauh mana peserta dapat menerapkan keterampilan dan pengetahuan baru pada pekerjaannya. 1. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan adalah unsur sentral dalam pengembangan karyawan. Pelatihan dalam bentuk yang kompleks diberikan untuk membantu karyawan mempelajari keterampilan yang akan meningkatkan kinerja mereka, di mana akan membantu perusahaan atau organisasi mencapai sasarannya. Yang kedua, berbagi inovasi dalam pelatihan dan pendidikan. Organisasi menghabiskan banyak waktu dan uang dalam melatih dan mendidik karyawan agar mencapai kinerja yang memenuhi standar organisasi. Mereka merancang kursus-kursus dan mengembangkan teknik pendidikan terbaru, melaksanakan berbagai program secara sesama dan memantau hasilnya. Yang ketiga, mengevaluasi hasil program pendidikan dan pelatihan. Sebelum program pelatihan dan pendidikan, banyak yang terlebih dahulu menargetkan hasil-hasil. Untuk program pelatihan teknik dan keterangan adalah meningkatkan kualitas kerja, mengurangi pemborosan bahan dan sarana, meningkatkan kecepatan kerja, dan penghematan biaya produksi sebelum dan sesudah program dilaksanakan. Dilakukan berbagai pengukuran untuk perubahan perilaku dan hasil perubahan yang dicapai.